Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa atim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasilil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa la astaghfirul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat hadir di majlis yang penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita di perkumpulan yang mulia ini membawa keberkahan bagi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai, maupun mereka yang telah mendahului kita. Kita doakan mereka yang berada di alam barzakh, semoga mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dijadikan kuburannya satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan, kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas para kerabat, sahabat dan zuriyatnya, dan para pecinta-pecintanya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkah kita pada malam ini, dengan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah majlis yang kita hadiri ini insyaallah majlis yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita muliakan dan kita hormati serta kita cintai, wabil khusus kepada para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus yang kita muliakan, yang kita cintai, Al-Mukarram Adailullah Al-Habib Zaid bin Hamzah Al-Habsyi, dan Al-Habib Muhammad Bagir bin Ali Al-Habsyi, dan Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Yukri, dan para habaib yang lainnya, para syaraib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengalami rasa hormat dulu kepada antum sekalian. Mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, dengan berkat beliau kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan para alim ulama, guru-guru agama yang kita hormati, kita muliakan, kita serta kita taati perintahnya, wabil khusus khatibul majlis, guru kita bersama, Guru Abdul Hadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan walafiat, panjang umur, dan semoga apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan guru saudari, guru Kusyairi, guru Muhammad Nur, dan guru-guru yang lainnya juga tidak bisa disebutkan, tapi insyaallah mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, guru-guru kita selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Allah angkat segala penyakit-penyakitnya maupun penyakit zahir dan batin, dan semoga apa yang beliau hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, memudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan dengan berkat beliau kita seberatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
dan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh dan para hadirin, para hadirat, para pecinta baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam ini masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bisa menyebut, mengagungkan, membesarkan Nabi Muhammad, karena di perkumpulan kita malam ini malam yang mulia, kita juga berada di bulan yang agung. Bulan di mana tersebut dilahirkan sosok manusia yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini suatu pembuktian cinta kita kepada Nabi kita Muhammad, sehingga kita insya Allah majlis yang akan menjadikan saksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan bahwasanya di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal. Kenapa jadi bulan Rabiul Awal ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita yakini bulan di sini ialah bulan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal ini dulu di zaman Arab tidak ada keistimewaan. Sedikit pun tidak ada keistimewaan. Bahkan bulan Rabiul Awal ini bulan dikatakan bulan yang paling sial. Tidak ada keistimewaannya. Beda-beda bulan yang lain, bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Ashurul Hurum yang Allah sebutkan, bulan-bulannya Allah, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Kenapa Allah Ta'ala memilih bulan Rabiul Awal, bulan lahir Nabi besar Muhammad SAW, bukan di bulan Ramadan, bukan di bulan Sya'ban, bulan situ terdapat malam nisfu Sya'ban. Berarti menandakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ini lahirnya di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena supaya jangan disamakan, supaya jangan disebut Nabi Muhammad ini mulia dengan sebab bulan yang mulia. Berarti maksudnya Nabi ini dilahirkan, kenapa Nabi ini mulia? Karena lahirnya di bulan yang mulia. Seandainya Nabi itu lahir di bulan Ramadan, wajar Nabi mulia. Kenapa? Karena lahirnya di bulan Ramadan. Seandainya Nabi di bulan Rajab, bulannya Allah, bulan istighfar, bulan yang dipilih oleh Allah, Ashurul Hurum, Allah yang muliakan bulan Rajab tersebut, wajar Nabi mulia karena Nabi lahirnya di bulan mulia. Itu bukan, tetapi Allah mengkhususiyah bulan Rabiul Awal dengan sebabnya mulia bulan Rabiul Awal, dengan sebab lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bulan Rabiul Awal ini jadi mulia karena sebab Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena mulianya Nabi ini tidak bergantung dengan siapapun, munfaridan, secara sendiri mulia Nabi Muhammad ini. Jadi apapun yang bersambung, yang berkaitan tentang Nabi Muhammad itu akan menjadi mulia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi bulan Rabiul Awal dengan bulan yang agung, bulan yang bahkan lebih afdal daripada di antara bulan-bulan yang lain. Kita aja kan bahwasanya kalau bulan Ramadan itu dalam satu hadis, man fariha bidhuli Ramadan karamallahu jasadahu alamiran. Allah Ta'ala barang siapa memuliakan di bulan Ramadan, bergembira dengan menyambut bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala mengharamkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Bulan Ramadan itu tidak mulia kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita memuliakan bulan Ramadan saja, Allah Ta'ala mengharamkan jasad tersebut tersentuh daripada api neraka Allah. Bagaimana kita memuliakan bulannya Nabi Muhammad SAW? Tidak ada bulan dengan sebab mulia itu, melainkan dengan sebab semua itu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita ini bersyukur yang hadir pada malam ini dengan senantiasa bergembira dengan menyambut, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Karena kata Imam An-Nawawi, inna a'zam wa afdalan ni'am wa bi'satu sayyidil mursalin. Tidak ada suatu paling afdal nikmat, agungnya besar nikmat alam semesta, bukan di bumi aja. Alam semesta ini kenikmatan paling besar yang ada di sejagat raya ini maupun langit dan bumi, melainkan karena diutusnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat luar biasa, kita ini sangat mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita aja ibaratnya, kalau kita itulah cinta kepada seseorang, sayang kepada seseorang nih, ibaratnya lawan bini atau lawan laki atau kepada orang tua atau terhadap anak, itu pasti ada kita memberikan sesuatu yang hari istimewa. Apa biasanya? Hari milad, ulang tahun, sudah jauh-jauh hari disiapkan.
dengan pengorbanan, dengan ini berela habis-habisan demi kekasih untuk membahagiakan kelahiran daripada orang yang ia cintai. Iyalah, macam-macam tuh biasanya, ada yang inilah, nyiapkan tempat lah, ada yang mobil, umpamanya ulang tahun dulu. Macam-macam sudah, rela korban demi sang kekasih tadi. Ini Nabi Muhammad, Rasulullah, yang patut lebih dari itu segala-galanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ini apa yang kita korbankan demi menyambut dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan katakanlah Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta hakuna ahabba ilaih min nafsih wa walidai wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang apabila dia melebihi cintanya terhadap aku daripada hartanya, dirinya, orang tuanya, anaknya, dan sekalian manusia, melainkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang itu melebihi cintanya terhadap manusia, keluarga, anak, istri, hartanya daripada Nabi Muhammad, berarti iman seseorang itu tidak sempurna. La yu'minu ahadukum, kurang sempurna, melainkan Nabi Muhammad terdahulu yang lebih ia cintai daripada yang lain. Kenapa? Karena dengan berkat Nabi Muhammad ini kita ada di muka bumi. Dengan berkat inilah kita dapat hidayah dari Allah. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Dalam karunia Allah katakanlah, wahai Muhammad, bi fadlillah, anugerah Allah apa? Iman. Kita ini diberi iman, hidayah, taufik, bisa kenal dengan Allah. Berkat siapa? Berkat Sayyiduna Muhammad. Wa bi rahmatihi, Al-Quran, kita bisa mengenal Al-Quran, sejarah, mengenal Nabi Muhammad. Dengan berkat Nabi Muhammad, wa bidzalika falyafrahu. Dengan inilah kita harus bergembira, senantiasa ungkapkan rasa syukur kita atas nikmat yang paling besar Allah berikan dengan ada Sayyiduna Muhammad SAW. Bahkan pernah dulu terjadi, tadi ulun ada baca kitab di Fawaidul Mukhtar, ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini orangnya ahli maksiat, pendosa. Tidak ada kebaikan yang dia lakukan melainkan maksiat, dosa aja. Tapi setiap datangnya bulan Maulid, seorang laki-laki ini tadi tazayyan wa gatasal, dia berhias-hias, wa tafakhar wa ta'attar. Apa bahasa kita? Berhias-hias. Kalau datang tiba setiap tahun datang bulan Maulid, dia siapkan bajunya. Maksiatnya stop dulu. Bulan Maulid. Kalau kita bisa bulan Ramadan, stop dulu maksiatnya. Yalah, stop maksiatnya bulan Ramadan karena menghormati bulan Ramadan. Ini bulan Maulid, stop maksiat. Laki-laki tadi berminyak harum, dia siapkan, pakai baju yang bagus, menyambut dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia hadir majelis. Itu. Jadi kita ini cara mengenal Nabi Muhammad itu dengan banyak-banyak hadir di majelis, mengenal dengan sejarah Nabi Muhammad yang diceritakan para habaib kita, para guru-guru kita, supaya apa? Kita tambah kenal dengan Nabi Muhammad, tambah cinta pada Rasulullah. Seakan-akan jangan menganggap Rasulullah itu sebagai manusia biasa. Basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan manusia. Jadi orang yang betul-betul hakikat mengenal Nabi Muhammad yang kian-kian beratan sudah. Makanya jangan dianggap bulan ini bulan yang biasa-biasa, bukan, tapi ini bulan yang mulia. Perlu kita harus sisihkan waktu kita untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang tuh yang datang bulan Maulid, tidak tahu-tahu, datang bulan Maulid, tidak pernah hadir majelis, datang bulan Maulid, tidak pernah merayakan bulan Maulid, berarti hatinya tuh kosong oleh Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang rugi. Jadi orang yang pernah hadir pada malam ini, orang yang min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadan nuril mubin. Ini orang yang memang dipilih oleh Allah khusus. Ada di hati kita rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa tadi? Manusia basyarun lakal basyar, itu Rasulullah SAW. Bal yakutatun wan nasukal hajari. Nabi itu seperti mutiara, batu yakut yang indah. Kita ini seperti batu. Batu itu batu koral. Itu batu yang di muka itu nah. Batu koral yang tertumpuk, batu apa macam-macam batu sudah yang tidak ada nilainya. Kan melihat batu itu ada kepengen ngambil, adalah batu ambil. Batu koral buat apa simpan di rumah? Tapi mau melihat batu jamrud, batu yakut, apalagi emas. Ya bal huwa yakutatun, bahkan seperti Nabi itu batu yakut.
Pian melihat di jalan, ngambil kada? Mambil. Kenapa? Karena tahu nilainya, tahu kemuliaannya. Kayak itu aja Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan dianggap Nabi ini berarti manusia kayak seperti beda jauh dengan seperti kita. Jadi sehingga laki-laki tadi setiap datang bulan Maulid, dia siapkan bajunya, dia siapkan minyak harum untuk hadir di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu demi tahun meninggal seorang laki-laki tersebut, sehingga ada seorang ahli kasyaf, orang wali, mimpi dengan seorang laki-laki yang meninggal meninggal. Dia lihat kemuliaan laki-laki tersebut, heran, berjalan di surga. Oh, keluar masuk di surga, jalan-jalan di surga. Heran, ditanya oleh orang wali tadi, orang soleh di kampung itu. Wahai pemuda, engkau dulu orang ahli maksiat, engkau pendosa. Jadi kenapa? Dengan sebab engkau ini sebenarnya bukan tempatmu di sini. Tempatmu ya sesuai dengan amal perbuatanmu yang engkau lakukan di dunia. Dengan sebab apa engkau Allah muliakan? Ditilkal manzilah wa fadilah, engkau mendapat kemuliaan dengan sebab apa? Lalu dijawab oleh seorang laki-laki tadi, memang benar aku dulu ahli maksiat, pendosa. Walakin qoblal wafati akramani bihusnil khatimah. Tapi memang betul aku dulu ahli maksiat, tapi sebelum aku wafat aku diberi husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sebab aku pernah sering gembira menyambut dengan peringatan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini memang rahmat bagi sekalian alam. Rahmatnya tuh bukan hanya untuk kita aja, Pak. Tapi orang kafir pun diberi rahmat oleh Allah dengan sebab ada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini sangat luar biasa bahwasanya bulan Maulid ini bulan yang sangat agung, bulan yang mulia. Bahkan Nabi itu dilahirkan di malam Isnin, malam Senin. Dikatakan hari Senin menjadi mulia. Dulu hari Senin itu tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan sama sekali di hari Senin tersebut. Bahkan orang dulu itu memuliakan, kan kita ini kan orang dulu memuliakan hari Jumat. Bahkan orang Yahudi itu memuliakan di hari Sabtu. Orang Nasrani memuliakan di hari Minggu. Hari Senin tidak ada kemuliaan. Cuma dengan sebab Nabi lahir di malam Isnin, hari Senin menjadi mulia karena kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi banyak keistimewaan yang terjadi di malam hari Senin. Hari Senin tersebut, Nabi itu lahir hari Senin, bahkan Nabi itu wafatnya hari Senin. Nabi lahir di 12 Rabiul Awal, meninggalnya juga tanggal 12 Rabiul Awal. Adakah sosok manusia ini yang lahirnya sama, wafatnya sama, harinya sama? Lahirnya sama, wafat sama, tanggalnya sama, wafatnya sama. Ada manusia yang gitu? Tidak ada. Yang hanya dimiliki khusus ya, supaya apa? Supaya kita nyaman mengenang. Jadi keistimewaan bulan Rabiul Awal ini kita mengenang wafatnya, mengenang lahirnya. Makanya dianjurkan kita terus memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan harapan kita ini nanti kemudian mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena orang yang selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah sebelum dia meninggal hendak sakaratul maut, insya Allah Rasulullah itu hadir. Kenapa? Karena salah satu ma'unah orang yang sering membaca sholawat, kalau bisa kita khususiakan dalam sehari itu kalau bisa baca 100 atau 200, paling minim kalau bisa 1000. Kenapa? Dalam hadis Nabi, barang siapa membaca 1000 kali sholawat setiap hari, ini saya dia sebelum meninggalnya itu dilihatkan sudah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tuh baca istiqomah 1000 kali baca sholawat paling minim itu, maupun dalam keadaan naik sepeda motor, atau dalam keadaan santai, atau lagi mancing umpamanya, atau apapun, itu surga itu dilihatkan. Nah, jadi sudah surga melihat tuh sudah, akal kasih bulik sudah, siap-siap aja tuh berarti. Yalah, sebelum wafat tuh dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Orang yang selalu istiqomah paling kurang membaca 1000 setiap hari. Baca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling sebentar baca selawat. Apalagi khususnya di bulan Maulid. Itu orang yang mengistimewakan membaca selawat, Rasulullah itu hadir dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini di waktu dia dalam keadaan sakaratul maut, itu iblis itu mengerahkan sepayah-payahnya semua anggotanya itu 70.000.
setan itu supaya berupaya menggoda, merubah umat Nabi Muhammad yang matinya husnul khatimah jadi su'ul khatimah. Itu dikerahkan sehebat-hebatnya kayak apapun supaya ini mati ini su'ul khatimah, supaya menambah kawan dalam nerakanya Allah tadi, setan iblis nih, itu mengganggu umat Nabi Muhammad nih. Cuma dengan berkahnya tujuh salawat, Rasulullah itu hadir dalam keadaan sakratul maut, maka sudah iblis mengganggu, Israel pula mencabut nyawa karena kegampangan kita, ya Allah. Nah, gitu. Dan kita dianugerahi husnul khatimah. Kalau sedangkan husnul khatimah, melihat Rasulullah itu hadir, setan buka, iblis jauh. Israel itu kalau hendak mencabut nyawa seseorang tuh, kalau sudah kita melihat Rasulullah itu tidak kada berasa. Karena orang yang paling sakit dicabut sakratul maut itu nyawanya orang kafir. Dikatakan dalam Al-Quran, hatta yalijal fisamil khiyat. Seakan-akan ibarat jarum tuh, jarum itu kalau dimasukkan seekor onta tuh, kalau segi akal kita kada masuk. Tapi karena dipaksa, lubang jarum itu oleh seekor onta hancur lebur. Bukan kulitnya, tapi dengan tulang-tulangnya hancur. Dipaksa jarum itu dimasukkan seekor onta tuh kayak apa rasanya? Itu ruh-ruhnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang macam-macam, kita nih ruh dicabut sebagai, ada yang bagaikan pedang di sayap, di awak. Ada yang seperti yang kayak dikultu, tergantung dengan amal masing-masing. Jadi dengan kita mendapat sakratul maut itu melihat Rasulullah itu seakan kada berasa ruh ini dicabut. Iyalah, ruh ini dicabut. Kan kisah dalam sejarah kan tafsir tuh Nabi Allah Yusuf itu aja kan kayak apa Siti Zulaikha itu mengundang para istri raja itu supaya kayak apa terpesonanya melihat wajahnya Nabi Allah Yusuf itu, sehingga terpotong-potong tangannya. Saking kada berasa melihat tangan tadi, kada berasa terpotong tangan tersebut dengan melihat keindahan Nabi Allah Yusuf. Itu terpotong kada berasa. Apalagi Nabi Yusuf ini jauh indahnya daripada wajah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tadi anta syamsun anta badrun anta kasyamsi, kan ada tasbih. Ada tasbih. Engkau tuh Rasulullah bagaikan matahari. Kan ahsana wajhan, Nabi itu paling indah wajah. Karena ada yang lebih daripada wajah Nabi kita Muhammad SAW. Anta syamsun ka'annahu syamsun tajri fi wajhi. Seperti matahari itu terbit dari wajah Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya cahayanya tuh lah. Makanya orang tuh kada bisa melihat lawas-lawas muha Nabi Muhammad nih. Kayak tujuh pengen melihat matahari kawal lawas kawal. Saking terang daripada terangnya wajah Nabi kita Muhammad SAW. Anta badrun, engkau seperti bulan purnama. Ekal badri, bukan Nabi itu bulan maksudnya. Anta syamsun, pian matahari Rasulullah. Karena sangkanya matahari itu Nabi Muhammad. Itu seperti daripada keindahan bulan purnama. Kalau zaman dulu kan orang kerada yang panorama dilihat kayak apa pencakar alam, melihat keindahan mall. Dulu zaman dulu kan bulan purnama tuh bagaikan itu aja hiburan orang-orang dahulu tuh yang maksudnya indah dilihat. Jadi sampai-sampai para sahabat tuh pernah ngumpul sama Nabi Muhammad pas ada bulan purnama, dilihat wajah Nabi Muhammad, lihat bulan purnama, para sahabat mengelengah bulan purnama, melihat lagi wajah Rasulullah, karena melihat bulan purnama, melihat wajah Rasulullah, bahkan mereka melihat wajah Nabi meja karena melihat bulan purnama. Lebih indah wajah Nabi daripada bulan purnama. Inilah yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Makanya cocok aja Rasulullah itu artinya orang yang patut kita puji, orang kita agungkan. Kenapa? Karena manusia bukan daripada manusia. Karena beliau inilah yang insya Allah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini aja mudah-mudahan insya Allah membawa keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadikan sarana majelis yang kita berkumpul ini menambah mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan sedikit pernah kisah dulu di zaman Bani Israel, zaman Nabi Allah Musa, ada seorang laki-laki, sama kisah tadi, ahli maksiat, tidak ada perbuatan dosa, pasti dilakukan semua, ahli maksiat, sehingga orang kampung tadi benci dengan orang pemuda tadi. Tapi setiap inya bulik ke rumah, seorang laki-laki tadi bulik ke rumah, inya punya kitab Taurat itu kitab Taurat. Dibuka halaman itu ada situ tulisannya Nabi Muhammad, Ahmad atau Muhammad.
Setiap pulang dari luar, mau pulang ke rumah, anak burik, dibukanya kitab tadi, ada tertulis nama Ahmad atau Muhammad. Apa? Diciumnya. Nama Ahmad dan Muhammad dicium. Membantu diciumnya, diletakkannya di mata sebelah kanannya, diletakkan di mata sebelah kirinya. Bahkan setelah itu dia taruh kitab Taurat tadi di atas dadanya sampai tertidur. Setiap malam dia amalkan. Sehingga tersebut pemuda tadi ahli maksiat meninggal dunia. Meninggal dunia. Bahkan meninggal dunia, orang kampung tersebut tidak mau menghadiri jenazah. Sehingga dibiarkan mayatnya tadi dilempar ke sampah. Kenapa? Karena perbuatannya luar biasa maksiatnya. Ganggu orang, menjolimi, pokoknya dari yang suka sudah. Sehingga turun wahyu, Jibril turun, mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kata Allah, engkau pergi ke suatu kampung tersebut, ada seorang pemuda, ia adalah kekasihku, kata Allah. Kekasihku, engkau sholatkan, engkau kuburkan. Sehingga Nabi Allah Musa menerima wahyu, datanglah. Tanya Nabi Musa, datang ke suatu tempat, apakah kenal yang namanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan? Heran orang, kenapa kok seorang nabi, orang soleh, kok tanyanya orang ahli maksiat? Kok dicari orang ahli maksiat ini ngapain? Kok Nabi Musa, sosok Nabi Musa ini kok mencari orang yang ahli maksiat? Sedang kita aja benci ada orang yang ini. Lalu jarak orang penduduk kampung tersebut ada di sana meninggal dunia di sampah. Ditemukan oleh Nabi Musa. Artinya Nabi Musa melakukan seperti hal yang melakukan seorang muslim. Sudah menjadi bangkai sudah tadi. Dikuburkan Nabi Musa, disolatkan, dimandikan, sudah dikuburkan. Lalu penasaran Nabi Allah Musa tadi. Penasaran. Ya Allah, kenapa engkau memuliakan seorang pemuda ini sedangkan inya di mata orang-orang hambamu hina, ahli maksiat, mendzalimi orang. Kata Allah, wahai Musa, memang dia ahli maksiat, dia pendosa, tapi karena dia berkat, dia memuliakan, ada sosok nama kekasihku dalam kitab Tauratmu, sehingga itulah aku mengampuni segala dosa-dosanya. Berkat memuliakan kekasihku, maka Allah agungkan orang tersebut dengan memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya namanya aja, memuliakan nama aja, Allah memuliakan sebagaimana dia mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, inilah suatu kemuliaan bagi kita yang hadir pada malam ini. Allah mudah semoga perkumpulan ini malam yang bawa keberkahan bagi kita. Insya Allah mudah Allah tanamkan terus hati-hati kita rasa cinta dan mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW, dan insya Allah kita semoga mendapat keberkahan, mendapat syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Allah panjangkan umur kita, Allah angkat segala penyakit kita, Allah sehatkan badan kita, semua kita bersama Nabi besar Muhammad SAW di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saya sedikit, kurang lebih ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.